Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistika deskriptif, khususnya yaitu pada penyajian data. Sebelumnya, saya sudah membahas tentang statistika deskriptif, khususnya pada pengertian-pengertian dasar dalam statistika. Silahkan bisa dilihat video saya yang saya upload tempo lalu. Pada video itu sudah kita perdalam tentang materi dan tentang dasar-dasar statistika, konsep-konsep dasar dalam statistika, serta istilah-istilah yang sering kita gunakan di dalam statistika. Kita sudah mengenal apa itu statistika, apa itu statistik, apa itu populasi, apa itu sampel yang baik, bagaimana teknik pengambilan sampel yang baik, apa itu data, apa itu variabel, serta jenis-jenisnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang penyajian data. Penyajian data ditujukan untuk mempermudah pengguna data atau mungkin pembaca data atau mungkin peneliti itu sendiri dalam memahami data. Tanpa ada penyajian data, data yang kita kumpulkan itu mungkin akan sulit dapat dipahami. Untuk itu, maka kita perlu yang namanya penyajian data. Penyajian data dalam statistika ada dua. Yang pertama dalam bentuk tabel dan yang kedua dalam bentuk diagram. Mana yang lebih baik? Kita akan berdalam hal ini pada materi ini. Seperti saya katakan tadi, bahwa penyajian data dalam statistika ada dua. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram. Dalam bentuk tabel ada berbagai macam. Namun yang kita bahas dalam sesi ini hanya ada tiga. Yang pertama baris kolom, yang kedua kontingensi, dan yang ketiga adalah distribusi frekuensi. Sementara penyajian data dalam bentuk diagram ada 6 yang kita bahas. Namun masih banyak lagi yang lainnya, ya. Apa saja itu? Nah, di sini kita bisa lihat, ya. Penyajian data dalam bentuk diagram yang pertama ada diagram batang daun atau stem and leaf. Ada diagram garis atau line chart, ada diagram batang atau bar chart, ada diagram lingkaran atau pie chart, ada diagram lambang atau piktogram, ada histogram. Nah, dari keenam ini, ya, mungkin sudah pernah Anda pelajari sebelumnya. Namun, kita akan memperdalam terkait dengan penyajian data tersebut. Di akhir materi ini, kita akan belajar tentang model populasi. Apa itu model populasi? Oke, simak ya dengan baik. Yang pertama, alasan mengapa kita perlu menyajikan data. Seperti yang saya katakan di awal, ya, maka di sini data itu perlu diatur, disusun, dan disajikan. Ya, agar apa? Agar mudah untuk dipahami. Ada dua cara tabel dan cara grafik. Tabel nama lainnya adalah daftar, sementara grafik nama lainnya adalah diagram. Pemilihan cara penyajian data tergantung kepada kebutuhan. Artinya di sini terkadang tabel sangat menguntungkan, terkadang grafik atau diagram lebih menguntungkan. Misalnya, untuk keperluan presentasi, grafik atau diagram lebih menguntungkan dibandingkan tabel karena warnanya yang lebih menarik, ya, bentuknya yang lebih bervariatif, ya, dan lebih mudah untuk dipahami orang awam. Sementara tabel itu cenderung bentuknya seperti itu saja, mungkin kurang variatif, ya. Namun di sisi lain, tabel lebih menguntungkan dibandingkan diagram. Karena apa? Tabel menyajikan data yang konkret, real, tanpa ada pembulatan. Sementara diagram
di sana ada yang namanya aproksimasi. Ya, karena diagram itu biasanya berupa aproksimasi atau pendekatan. Terdapat beberapa jenis tabel. Yang pertama ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Ada 5 komponen di dalam tabel. Ya, di dalam tabel paling tidak memuat 5 komponen ini, yaitu judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel, serta sumber tabel. Nah, bagian kelima ini terkadang tidak dituliskan. Nanti ada ketentuan-ketentuan, kapan dituliskan sumber tabel, kapan tidak dituliskan. Yang pertama dulu, judul tabel. Judul tabel ya terletak di atas tabel. Nah, hal inilah yang membedakan antara tabel dengan diagram. Kalau judul tabel di atas tabel letaknya, sementara judul diagram atau grafik atau gambar biasanya terletak di bawah dari grafik tabel atau diagram tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini ya, judul tabel itu harus jelas, mencerminkan apa yang ditampilkan. Ya, ada klasifikasi data, tempat pengambilan datanya di mana, satuannya, dan seterusnya. Ya. Dan perhatikan di sini dalam tulisan tabel disarankan untuk tidak memisahkan kata atau bagian kalimat. Mengapa? Karena kalau kita memisahkan kata atau kalimat, maka terkadang ya pemenggalannya kurang tepat, sehingga terjadi ambigu, ya, makna ganda atau yang lainnya. Kita lanjutkan. Di bawah tabel biasanya diberikan catatan yang berisi sumber dari mana data yang dimuat pada tabel itu dikutip. Artinya, jika sumber data disebutkan, maka data itu adalah data sekunder. Sementara, jika data tersebut adalah data primer, maka biasanya tidak dituliskan sumbernya, seperti itu. Selanjutnya, pada tabel itu hendaknya dituliskan pada halaman yang sama. Nah, ini saya sering menemukan ya para penulis itu menuliskan tabel dengan cara terputus pada halaman yang berbeda karena halaman yang dituliskan kurang. Misalnya ya. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Tabel tidak seharusnya dituliskan demikian. Ya, dan tabel tidak wajib dituliskan di bawah kalimat yang menunjukkan atau merujuk tabel tersebut. Ya. Misalkan ada kalimat, data dapat dilihat pada tabel 1. Tidak harus tabel itu terletak pas di bawah dari kalimat itu. Dapat dituliskan di sebelumnya dari alinea itu atau setelah dari alinea itu pada halaman selanjutnya. Yang penting pada kalimat itu ada rujukan pada tabel berapa. Maka pembaca dapat dengan mudah melihat di halaman tertera tabel tersebut. Kalau misalnya penulis pengen ya atau ingin menuliskan ya tabel itu pada tepat di bawah kalimat itu, maka alternatif solusinya adalah menuliskan kembali ya judul tabel pada halaman selanjutnya dengan dituliskan lanjutan tabel ya. Artinya di sana ada tulisan lanjutan tabel. Tabel berapa? Misalnya tabel 1. Maka tuliskan di atas tabel itu tuliskan lanjutan tabel 1. Seperti itu. Ya. Dan ingat untuk mengulang kembali judul kolom-kolom dan judul barisnya. Agar apa? Ya. Biasanya ketika memenggal judul kolom tidak ikut ya tersalin pada halaman selanjutnya. Pembaca kalau melihat hal ini akan merasa bingung karena data yang Anda pembaca lihat tidak dapat dengan mudah untuk dipahami. Sementara kalau judul kolom, judul barisnya dimunculkan kembali, maka pembaca dapat dengan mudah untuk memahami penyajian data. Nah, jadi ada dua hal yang perlu dipahami di sini ketika memenggal tabel
Yang pertama adalah mengulang kembali judul tabel dan diberi kata lanjutan. Kemudian yang kedua adalah mengulang kembali judul kolom atau judul barisnya. Sehingga pembaca dapat dengan mudah membaca kelanjutan tabel tanpa harus melihat kembali ke tabel sebelumnya, seperti itu. Kemudian, kadang-kadang di sini judul kolom dituliskan pada bagian atas ya, ada urutan kolomnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Selanjutnya lagi. Nah, berikut contoh tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah tabel yang paling sederhana. Mengapa? Karena hanya dapat menyajikan satu variabel saja. Contohnya di sini ya, variabel garis kemiskinan ini satu variabel ya. Ini juga satu variabel lagi ya. Nah, artinya dapat menyajikan satu variabel, satu variabel, satu variabel, satu variabel. Nah, di sini kita bisa melihat ya, judul ya. Judul di sini mencerminkan variabel-variabel yang ditampilkan. Ada garis kemiskinan, ada banyaknya penduduk miskin. Lokasi pengambilan datanya di mana? Ini lokasinya. Kapan diambil? Ada waktu pengambilan datanya. Kemudian di sini ada yang namanya judul kolom. Ya. Ini adalah judul kolom. Ya. Nah, kemudian ini adalah judul baris. Sementara ini adalah sumber. Nah, maka kita sebagai pembaca tahu bahwa tabel ini merupakan data sekunder. Karena ya, penulis menuliskan sumber di sini. Artinya penulis itu mengcopy ya, menyalin data dari Biro Pusat Statistik tahun 98. Selanjutnya, yang kedua adalah tabel kontingensi. Ya. Apa itu tabel kontingensi? Nah, di sini kelebihannya ya, memuat dua variabel faktor sekaligus. Ya. Kalau tadi tabel baris kolom itu hanya memuat satu variabel. Ya. Contohnya ini. Ada tingkat sekolah, ada jenis kelamin. Nah, ini ada dua variabel sekaligus disajikan. Ya. Apakah hanya dua? Tidak. Ya. Di sini bisa menyajikan lebih dari dua variabel. Nah, nanti penulis dapat memodifikasi tabel ini. Ya. Ingat, judul tabel harus jelas, variabelnya apa di sini, ya, terkait dengan banyaknya siswa. Di mana pengambilan datanya? Kabupaten X. Variabel yang lain apa? Nah, di sini ada tingkat sekolah dan jenis kelamin. Oke, kapan pengambilan datanya? Tahun 99. Cara membaca tabel ini cukup mudah. Misalnya, berapa banyak siswa SD yang laki-laki? Ada 23.355. Berapa banyak siswa SMP? Nah, di sini langsung kita lihat di sini. 38.657. Berapa siswa laki-laki? Kita bisa lihat di sini. 58.342. Berapa banyak siswa di Kabupaten X? Nah, maka di sini tanpa memandang jenis sekolah dan jenis kelaminnya. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Berbeda dengan tabel sebelumnya, ya. Pada hal ini, ya, jika data kuantitatif dikelompokkan menjadi beberapa kategori, maka akan diperoleh tabel distribusi frekuensi. Ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah data tunggal, yang kedua adalah data bergolong. Bedanya apa? Kita akan bahas ya. Lihat contoh berikut. Misalnya kita melempar sebuah dadu sebanyak 20 kali. Ya, dan mencatat hasilnya sebagai berikut. Muncul dadu pertama 5, dadu 2 3 dan seterusnya sampai dadu ke 20 yaitu 2. Kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi data tunggal di sini dan tabel distribusi frekuensi data bergolong. Berikut penyajiannya, ya. Data tunggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah mata dadunya.
Ya. Tally atau turun adalah munculnya sebanyak 3, maka frekuensinya sebanyak 3 kali. 2 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, maka sebanyak 5 kali. Dan seterusnya hingga madu 6 sebanyak 4 kali. Total ada 20 kali. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Selanjutnya, kita cermati data berikut. Apakah data berikut dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal? Jawabannya, ya, bisa. Apakah mungkin? Ya, apakah benar-benar dapat maksimal menggunakan data tunggal? Iya, jawabannya adalah kurang tepat di sini kalau kita menyajikannya dalam bentuk distribusi frekuensi data tunggal. Mengapa? Kita lihat ya. Perbedaan dengan data yang tadi, di sini variasinya ya banyak. Ya, sementara tadi Madadu variasi nilainya hanya 6. Madadu 1 sampai 6. Kalau di sini bisa banyak sekali variasinya. Variasi nilai ini. Nah, maka kalau kita sajikan dalam bentuk data tunggal, akibatnya apa? Banyak baris yang terjadi. Ya. Maka untuk menghemat tempat di sini, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data bergolong. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini terlihat ya, nilai 41 sampai 50 ada 6 orang, 51 sampai 60 ada 14 orang, 61 sampai 70 ada 8 orang, dan seterusnya. Hingga siswa yang mendapat nilai 91 sampai 100 ada 2 orang. Maka di sini jumlahnya ada 40 orang. Hampir sama seperti tabel distribusi frekuensi data tunggal, namun di sini perbedaannya adalah berupa interval, maka dikatakan sebagai bergolong. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur di dalam tabel distribusi frekuensi data bergolong. Ada apa saja di sini? Ada yang namanya interval kelas, ada batas kelas, ada titik tengah, ada tepi kelas, ada lebar kelas atau panjang kelas, atau dikatakan sebagai luas kelas. Nah, apa saja itu? Kita mulai dari awal. Ya, apa itu interval kelas? Interval kelas adalah tiap-tiap kelompok nilai. Contohnya ini. Ya, 41 sampai 50 adalah interval kelas. Sampai di sini 91 sampai 100 juga interval kelas. Interval kelas pertama yaitu 41 sampai 50. Interval kelas kedua yaitu 51 sampai 60 dan seterusnya. Sampai interval kelas ke-6 yaitu 91 sampai 100. Bagian kedua yaitu batas kelas. Mana batas kelas? Nah, batas kelas ada 2. Ya, batas kelas atas dan batas kelas bawah. Batas kelas atas yang mana? Ini yang ada di ujung sebelah kanan dari interval kelas. Itu adalah batas kelas atas. Sementara batas kelas bawah yang mana? Yang ada di sebelah kiri. Ini adalah batas kelas bawah. Jadi, batas atas kelas dari kelas ketiga yaitu berapa? 70. Batas atas dari kelas ke-5 yaitu 90. Dan seterusnya. Batas bawah kelas ke-2 yaitu 51. Batas bawah kelas ke-6 yaitu 91. Itu adalah batas kelas. Kemudian, titik tengah. Titik tengah dari kelas pertama berapa? Yaitu nilai tengah dari 41 sampai 50, yaitu 45,5. Yaitu tinggal dijumlahkan antara batas kelas bawah, kelas pertama, dengan batas atas kelas pertama dibagi 2. Dan seterusnya. Maka nilai tengah dari kelas keempat yaitu 75,5. Ya. Selanjutnya
Yang berikutnya adalah tepi kelas. Apa itu tepi kelas? Yaitu adalah batas nyata kelas, yaitu tengah-tengah nilai yang membatasi dua batas kelas yang berurutan. Kalau dulu ketika sekolah di SMA atau SMK, para guru itu sering ya memberikan clue kalau tepi atas kelas ditambah 0,5, sementara tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Apakah selalu seperti itu? Ya, dalam kasus seperti ini diperbolehkan. Ya, benar sekali. Kalau tepi kelasnya itu adalah 40,5, tepi kelas bawahnya, kelas pertama, dan tepi kelas atas yang pertama adalah 50,5. Sangat benar untuk soal kasus seperti ini. Batas bawah dikurangi 0,5, batas atas ditambah dengan 0,5. Lalu apakah selalu demikian? Ya, kita bahas lebih lanjut di sini. Nah, saya beri kasus ya. Misalnya kita ingin mengukur tinggi kecambah ya tiap harinya. Nah, di sini kalau kecambah maka misalnya 0,1 cm sampai 1 cm ya. Nah, 1,1 cm sampai 2 cm misalkan. Yang berikutnya adalah 2,1 cm sampai 3 cm misalkan ya. Misalnya seperti ini. Lalu bagaimana menghitung tepi kelasnya? Apakah ditambah sama dikurangi 0,5? Coba kita terapkan. 1 ditambah 0,5, 1,5. 1,5 sudah masuk di sini. Overlapping ya. Padahal tadi definisinya adalah dua batas kelas yang berurutan. Ingat di sini. Ya, dua batas kelas yang berurutan. Maka sebenarnya tepi kelas itu adalah tengah-tengah antara ini. Batas kelas atas kelas pertama dan batas bawah kelas kedua. Tengah-tengahnya ini berapa? Maka ketemu tadi adalah 50,5. Ya, kalau ini harusnya antara 1 dan 1,1. Nah, harusnya berapa ini? Yaitu adalah 1,05. Itu untuk tepi atas kelas pertama. Ya. Berarti tidak ditambah dengan 0,5 dong. Jelas, ya. Nah, ketika SMA atau SMK ada clue seperti itu, mengapa? Karena datanya itu berupa bilangan bulat semacam ini. Selisihnya 1. Ya. Tiap satuan data itu selisihnya 1 di sini. Kalau selisihnya 1, ini ya. Ini kan selisihnya 1 ini. Ya. Nah, kalau selisihnya 1, maka selalu plus sama min 0,5. Mengapa? Karena tengah-tengahnya 1 adalah 0,5. Sementara kasus ini selisihnya berapa? 0,1. Kalau 0,1 berarti plus minusnya berapa? Nah, di sini adalah plus minus 0,05. Mengapa? Karena 0,1 dibagi 2. Nah, maka plus minusnya adalah 0,05. Bisa nggak plus minus yang lain? Bisa, tergantung datanya. Nah, maka ini tergantung dari satuan ini. Selisihnya ini. Tepi atas kelas pertama itu selalu sama dengan tepi bawah kelas kedua. Maka di sini pun sama, 1,05. Ini menjadi 2,05. Nah, maka yang di sini adalah 2,05. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa tepi atas kelas sebelumnya itu sama dengan tepi bawah kelas setelahnya, seperti itu. Jadi nilainya sama ini. Yang berikutnya, lebar kelas atau panjang kelas atau dikatakan sebagai luas kelas. Bagaimana cara menghitungnya? Cara mudahnya adalah mencacah. Misalnya di sini 41 sampai 50 dicacah 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ada berapa? 10. Ya. Apakah harus mencacah? Tidak. Lalu bagaimana caranya?
Di sini ya, selisih antara tepi atas dan tepi bawah suatu kelas. Ingat ya, tepi bukan batas. Nah, kadang-kadang ada yang salah ya, menghitungnya dengan batas. Kalau batas berarti ini 50 dikurangi 41, hanya 9. Padahal ketika Anda mencatat tadi ada 10. Maka yang digunakan bukan batas tetapi tepinya. Tepinya berapa di sini? Ini adalah 50,5 kan tadi. Sementara yang di sini adalah 40,5. Maka selisihnya berapa ini? Antara 50,5 dan 40,5. Selisihnya adalah 10. Oke. Dalam pembahasan kita spesifik di sini ya, intervalnya adalah sama, panjang intervalnya adalah sama. Ya. Karena terkadang ada juga yang menyajikan data di mana panjang intervalnya itu berbeda. Ya, namun itu tidak wajar ya. Yang wajarnya itu panjang kelasnya itu sama. Seperti itu. Next. Di sini kita akan mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan dari tampil distribusi frekuensi. Baik itu data tunggal maupun data bergolong. Apa sih? Ya. Di sini mengapa menguntungkan data bergolong? Karena dia kalau datanya memiliki variasi yang banyak, maka terdapat efisiensi tempat dalam penyimpanan data. Kemudian, pembaca dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan gambaran mengenai urutan dan sebaran data. Lalu apa sih kelemahannya? Ya, kelemahannya yaitu ya akibat dari penggolongan yang dilakukan tadi, ya maka beberapa keterangan akan hilang. Misalnya, tadi kita ketahui bahwa nilainya 41 sampai 50 misalkan. Lalu berapa banyak yang mendapat nilai 43? Dengan data distribusi frekuensi data bergolong itu, kita dapat mengetahui berapa banyak siswa yang mendapat nilai 43. Akibatnya di sini ada data yang hilang. Ya, keterangan data yang diperoleh dari asal menjadi hilang. Ya, akibat penggolongan yang dilakukan. Kemudian, apalagi? Karena kita menggolongkan juga, akibatnya rata-rata atau ukuran-ukuran yang lainnya ya yang dihasilkan dari distribusi frekuensi data bergolong itu jelas salah ya atau berbeda dari data asalnya karena penggolongan yang dilakukan ya. Seringnya kan seperti ini, digolongkan kemudian biasanya kalau misalnya rata-rata kita selalu menghitung nilai tengahnya dulu ya. Nilai tengah itu adalah dianggap sebagai mewakili sekelompok data ini. Nah, ini adalah nilai tengahnya, dianggap sebagai X-nya. Kemudian mencari nilai frekuensinya. Misalnya frekuensinya berapa? 3 misalnya. Maka dikalikan. Padahal nilai yang sesungguhnya di sini jumlahnya belum tentu sama dengan perkalian antara X dan F. Itulah yang melatar belakangi mengapa tabel distribusi frekuensi tidak disarankan ketika menghitung ukuran-ukuran statistik. Selanjutnya lagi, banyak kelas ya. Dulu ketika SMA atau SMK pernah ketemu ya dengan suatu rumus yang namanya rumus Sturges ini ya, ditemukan oleh Sturges ya. Namun ya kadang-kadang hal ini tidak ya cukup berguna ya. Ketika apa? Ketika datanya sangat besar atau sangat kecil ya. Oleh karena itu kita menggunakan kisaran banyak kelas itu antara 5 sampai 8 kelas saja ya. Karena kalau kelas terlalu kecil ya, maka datanya akan banyak yang hilang ya. Kalau kelasnya terlalu banyak juga kurang efektif juga ya. Kalau terlalu kecil sebarannya juga tidak terlihat, kalau terlalu besar juga sebarannya tidak cukup memberikan informasi yang bagus juga. Nah, maka dalam hal ini rumus target jarang digunakan. Kita menggunakan patokan 5 sampai 8 panjang kelas saja. Contoh yang tadi, nilai tadi ya, itu ada 6. Ya, banyak kelas ada 6.
Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang distribusi frekuensi relatif. Apa itu? Ya, kalau yang tadi kita belajar tentang distribusi frekuensi saja. Nah, bedanya apa dengan frekuensi relatif? Nah, kalau yang tadi, ya, data yang kita sajikan itu berupa data yang berbentuk absolut, ya, data yang sesungguhnya real. Kemudian, tetapi kalau di sini kita ubah ke bentuk persen, maka dikatakan sebagai relatif karena berkaitan dengan frekuensi totalnya. Caranya cukup mudah, tinggal frekuensinya berapa dibagi dengan totalnya tadi 40 dikali dengan 100. Ya. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif. Perbedaannya apa dengan yang relatif atau yang dengan absolut, ya. Kalau yang kumulatif ada dua, ada kumulatif kurang dari dan kumulatif atau lebih. Ya. Namanya juga kumulatif. Berarti kita masukkan frekuensi-frekuensi sesuai dengan yang ditentukan di sini. Misalnya kumulatif kurang dari. Berarti yang kurang dari 41 berapa? Tentu frekuensinya 0. Karena nanti minimal 41 ya. Kemudian yang kurang dari 51 berapa? Ada 6. Yaitu adalah frekuensi pada kelas pertama. Antara 41 sampai 50 karena di sini kurang dari 51. Dan seterusnya. Ini 20 karena frekuensi kelas kedua yaitu adalah 14 tadi ya. 14 tambah 6 hasilnya 20 dan seterusnya. Yang kedua adalah frekuensi kumulatif atau lebih. Kebalikannya dengan yang pertama tadi. Ya. 41 atau lebih ada berapa? 40 karena semua data itu di atas 41. Lalu yang 451 atau lebih bagaimana? Ya, karena tadi frekuensi ya ke pertama atau ke 1 itu adalah 6, maka yang lebih dari 51 pasti 40 itu dikurangi dengan 6 atau 34. Semakin berkurang sampai dia tuh 0 karena yang lebih dari 1 tidak ada. Nah, tadi hasil-hasil distribusi kumulatif baik itu atau lebih atau kurang dari itu dapat dibuat yang namanya OGIF ya, OGIF. Selanjutnya lagi. Demikian untuk materi kita part 1 ini ya, tentang penyajian data, dalam bentuk tabel ya. Untuk penyajian data dalam bentuk diagram, silahkan dapat dilihat pada video selanjutnya, part 2 ya. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan melalui kontak person yang sudah ada di media ini. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan sehat selalu.